Nah, oke. Halo semuanya, selamat malam Ma'am Diana, dan selamat malam teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kali ini kami kelompok satu yang terdiri dari Andrea Nugroho Sebastiano, Brian Inzaghi, Yola Safira, Seva Mutiarani, Syara Nataniacheng, dan juga saya, Vinka Utami, akan mempresentasikan mengenai Uses and Gratification Theory. Next. Nah, pada kesempatan ini, kami akan membawa beberapa topik, di antaranya Stages in Uses and Gratifications Research, Assumptions of UGT, The Active Audience, Media Effect, Uses and Gratifications in New Media, dan yang terakhir, Integration, Critique, and Closing. Next. Nah, sebelum kita mulai, tentu saja sebagian besar dari kita secara aktif melibatkan media ketika membuat pilihan tentang apa yang harus dilakukan pada waktu yang berbeda dalam hidup kita. Contohnya, pada saat di akhir pekan tentu saja kita mendapatkan waktu yang ekstra dan waktu luang di mana kita akhirnya bisa memutuskan bahwa kita butuh relaksasi. Nah, dari contoh visual yang kami paparkan, di sini kita mendapatkan pilihan apakah kita mau untuk berkumpul dengan teman-teman, atau untuk beristirahat sekedar main handphone, atau mungkin hanya menonton film dari laptop di kamar saja. Nah, dengan adanya pilihan tersebut, memikirkan semua pilihan sebelum mengambil keputusan dan sehingga menimbulkan prosesnya mungkin tidak memakan waktu lama, tetapi itu adalah proses yang membutuhkan pemikiran tentang apa yang tersedia. Next. Nah, pemikiran masyarakat yang berkaitan dengan media digantikan oleh sebuah teori yang namanya limited effects, yaitu aspek persona penonton dan kehidupan sosial ini meminimalkan efek media, yaitu dalam perspektif perbedaan individu, kekuatan media dibentuk oleh faktor-faktor pribadi seperti kecerdasan dan juga harga diri seseorang hingga selera apa yang mereka sukai dan tidak sukai. Model kategori sosial memandang kekuatan media dibatasi oleh asosiasi anggota audiens dan juga afiliasi kelompoknya. Nah, menurut Katz, Blumler, dan juga Gurevich, menyajikan artikulasi yang sistematis dan komprehensif tentang peran audiens dalam proses komunikasi massa. Orang secara aktif mencari media tertentu dan konten tertentu untuk mendapatkan kepuasan atau hasil tertentu. Sehingga hal ini pun bisa mengakibatkan munculnya sebuah social categories model, di mana pendekatan khusus untuk ide limited effect tadi yang berkonsentrasi pada batas-batas yang ditimbulkan oleh keanggotaan kelompok. Misalnya saja, kita itu pasti akan cenderung lebih mudah bersosialisasi atau lebih cepat bahasa sekarang itu lebih cepat nyambungnya pada saat kita ini berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki latar belakang yang sama. Bisa jadi dari alma mater sekolah atau mungkin tempat kita area suku dan ras berasal, hingga mungkin dari apa yang kita suka itu akan lebih memudahkan untuk berinteraksi. Selanjutnya, nah, sehingga muncullah sebuah pertanyaan besar, dari yang tadi telah kita bahas, apa yang sebenarnya media lakukan ke kita? Tetapi dari para peneliti UGT ini, mereka malah membalik pertanyaannya dengan mereka membuat apa yang sebenarnya telah kita lakukan dengan media. Nah, teori ini merupakan sebuah pendekatan untuk memahami bagaimana dan mengapa orang menggunakan media untuk kepentingan atau tujuan mereka. Nah, pada sesi presentasi topik teori penggunaan dan gratifikasi ini, kita akan menjelaskan lebih detail lagi sesuai dengan poin pembahasan yang di awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Vinka. Perkenalkan, saya dengan Sharon. Di sini saya akan membahas stages in uses and gratifications research. Berikut adalah poin-poin dari hal yang akan saya bahas ke depannya, mulai dari tahun 1944 sampai yang terbaru. Pada tahap pertama, uses and gratification research mulai digunakan oleh para peneliti pada awal 1940-an. Walaupun istilah uses and gratification sendiri belum digunakan saat itu. Herta Herzog memulai kajiannya mengenai uses and gratification dengan mengklasifikasi beberapa alasan mengapa halayak memilih media yang khusus. Ia melakukan wawancara terhadap penggemar opera sabun dan mengidentifikasi 3 macam gratifikasi, yaitu emosi, pembelajaran, dan wishful thinking. Di sebelah kanan terdapat teori kebutuhan dan motivasi dari Abraham Maslow.
Kenapa di sini saya mention teori tersebut? Karena uses and gratifications theory merupakan perluasan dari teori kebutuhan dan motivasi penggunaan dan kepuasan yang dibuat oleh Abraham Maslow. Dasar argumennya adalah bahwa orang secara aktif mencari untuk memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan hierarki tertentu. Kebutuhan-kebutuhan ini diatur sebagai hierarki needs of Maslow, yang menyatakan ada 5 tingkatan dalam kebutuhan manusia. Dimulai dari yang paling rendah, yaitu kebutuhan fisiologis, dan kebutuhan aktualisasi diri sebagai tingkatan yang paling tinggi. Pada tahap kedua penelitian uses and gratifications dimulai ketika para peneliti menciptakan tipologi yang mewakili semua alasan orang untuk menggunakan media. Seperti yang ada pada tabel, Alan Rubin menemukan bahwa motivasi menggunakan televisi terkumpul ke dalam kategori-kategori berikut. Untuk menghabiskan waktu, untuk teman, kegembiraan, pelarian, kesenangan, interaksi sosial, relaksasi, informasi, dan untuk belajar tentang konten tertentu. Peneliti lain, McQuail, menyatakan bahwa penggunaan media dapat dikategorikan dengan hanya 4 divisi dasar, yaitu dengan hiburan, hubungan personal, identitas personal, dan pengawasan. Pada tahap ketiga dan terbaru, para peneliti penggunaan dan kepuasan tertarik untuk menghubungkan alasan-alasan tertentu penggunaan media dengan variabel seperti kebutuhan, tujuan, manfaat, konsekuensi penggunaan media, dan faktor individu. Dalam upaya ini, para peneliti berusaha untuk membuat teori tersebut lebih menjelaskan dan dapat diprediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Brian. Baik, terima kasih Sharon. Di sini saya akan menjelaskan dari assumption of UGT, yaitu teori ini adalah kerangka kerja untuk memahami bagaimana individu menggunakan media dan juga bagaimana keterlibatan mereka dengan media yang dapat mempengaruhi mereka. Menurut teori ini konsumsi media adalah proses yang aktif dan juga berorientasi pada tujuan. Setiap orang menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan mereka dan juga mencapai tujuan mereka. Dan juga individu yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda yang ingin mereka penuhi melalui konsumsi media. Di sini ada Katz-Bumler dan juga Gurevich mengusulkan 5 asumsi UGT yang dapat membantu kita untuk memahami bagaimana orang menggunakan media. Yang pertama, asumsi 1, yaitu layaknya aktif dan juga penggunaan medianya konsumsi media bukanlah proses yang pasif, melainkan proses yang aktif dan juga berorientasi pada tujuan. Orang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga mencapai tujuan mereka masing-masing dengan tingkat aktivitas yang mereka bawa ke penggunaan media yang dapat bervariasi. Contohnya, seorang mahasiswa menggunakan media sosial untuk menemukan dan juga terhubung dengan peluang magang potensial di bidang studinya masing-masing. Siswa juga dapat secara aktif menggunakan media sosial dengan tujuan menemukan jenis peluang kerja tertentu. Oke, next. Di sini asumsi yang kedua ada inisiatif dalam menghubungkan pemuasan kebutuhan dengan pilihan media tertentu terletak pada anggota khalayak. Pada asumsi ini mengakui adanya otonomi khalayak dalam memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan mereka. Orangnya adalah agen aktif dalam proses konsumsi media dan juga mereka punya inisiatif dalam memilih media yang dapat memuaskan kebutuhan mereka dan juga memenuhi tujuan mereka. Contohnya, penonton memilih menonton segmen berita tentang posisi kandidat politik dalam reformasi layanan kesehatan dan juga memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang topik tersebut dengan mencari artikel berita, podcast, dan juga media lain yang memberikan informasi tambahan. Asumsi yang ketiga, ada media bersaing dengan sumber lain untuk kepuasan kebutuhan. Asumsi ini mengakui bahwa media dan audiensnya tidak ada dalam ruang hampa, melainkan merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih besar di mana berbagai sumber informasi, hiburan, dan juga kepuasan dapat bersaing untuk mendapatkan perhatian dan juga sumber daya. Sebagai contoh, seseorang yang tertarik dengan memasak mungkin memilih untuk menonton acara memasak di TV, membaca buku memasak, atau mengikuti kelas memasak untuk memuaskan kebutuhannya akan pengetahuan tentang kuliner. Media bersaing dengan sumber informasi dan hiburan lain untuk memenuhi kebutuhan orang ini. Oke, next. Di sini asumsi yang keempat. Asumsi yang keempat ada orang memiliki kesadaran diri yang cukup tentang penggunaan, minat, dan juga motif media mereka sendiri untuk dapat memberikan gambaran yang akurat tentang penggunaan itu kepada para peneliti. Pada asumsi ini mengasumsikan bahwa orang mampu merefleksikan perilaku konsumsi media mereka sendiri dan dapat memberikan informasi yang akurat tentang penggunaan, minat, dan juga motif media mereka. Sebagai contoh, seorang peneliti yang melakukan penelitian tentang penggunaan platform media sosial meminta peserta untuk melaporkan sendiri kebiasaan media sosial mereka, termasuk frekuensi penggunaan, jenis konten yang dikonsumsi, dan juga alasan mereka menggunakan media sosial tersebut.
Peneliti ini berasumsi bahwa partisipan cukup sadar diri untuk memberikan informasi yang akurat. Yang terakhir ada asumsi kelima, yaitu penilaian nilai konten media hanya dapat dinilai oleh audiensnya, karena audiens individulah yang membuat keputusan untuk menggunakan konten tertentu untuk tujuan tertentu. Asumsi ini mengakui bahwa audiens adalah hakim tertinggi dari nilai konten media, karena audiens individulah yang memutuskan apakah akan menggunakan konten tertentu untuk tujuan tertentu atau tidak. Sebagai contoh, seseorang yang menikmati menonton film horor mungkin menemukan nilai dan dalam sensasi ketakutan. Sementara orang lain mungkin tidak menemukan nilai dalam pengalaman menonton film horor dan juga memilih untuk tidak menonton film itu. Penilaian nilai konten media bersifat subjektif dan juga bergantung pada preferensi dan tujuan pribadi masing-masing anggota audiens. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kavinka. Oke, terima kasih Brian. Yaitu topik The Active Audience. Di sini Jay Blumler menawarkan beberapa saran tentang jenis aktivitas penonton berhubungan dengan konsumsi media. Yang pertama, adanya utility, yaitu menunjukkan bahwa media memiliki kegunaan untuk orang dan orang menggunakan media untuk hal itu. Yang kedua, intentionality terjadi ketika motivasi orang sebelumnya menentukan keinginan mereka mengkonsumsi konten media tersebut. Yang ketiga, selectivity berarti bahwa penggunaan media oleh masing-masing anggota audiens dapat mencerminkan minat dan juga preferensi mereka yang ada. Dan yang keempat, ketahanan terhadap pengaruh menunjukkan bahwa audiens membangun makna mereka sendiri dari konten dan memengaruhi apa yang mereka pikirkan dan lakukan. Maksudnya adalah dari keempat poin ini tersebut bahwa manusia ataupun orang dengan media yang mereka gunakan itu memiliki hubungan yang saling berhubungan dan terkoneksi oleh satu sama lain, dan ini berdasarkan dari apa yang mereka gunakan, background apa yang mereka miliki, hingga keinginan mereka untuk mengonsumsi konten media tersebut. Nah, maka dari itu dengan apa yang mereka gunakan medianya dan konten-konten apa yang mereka konsumsi ini mencerminkan juga minat dan juga preferensi mereka. Selanjutnya, nah, kegunaan dan kepuasan juga membedakan antara aktivitas dan juga keaktifan untuk lebih memahami derajat aktivitas audiens. Yang pertama, aktivitas mengacu pada apa yang dilakukan konsumen media, dan yang kedua, keaktifan mengacu pada kebebasan dan otonomi penonton dalam masa situasi komunikasi. Nah, misalkan keaktifan ini terbagi menjadi dua, yang relatif yaitu beberapa orang adalah peserta yang lebih pasif, ada juga mereka yang lebih aktif dalam proses komunikasi massa. Dan yang kedua adalah mereka yang juga bervariasi secara individual. Maksudnya, seseorang ini bisa menjadi tidak aktif dan kemudian menjadi cukup aktif, dan tingkat keaktifan ini seringkali bervariasi menurut waktu dan juga jenis konten. Nah, misalnya kita bisa melihat bahwa banyak sekali netizen di sosial media, khususnya Instagram dan Twitter, akan mudah bereaksi dengan sesuatu konten yang biasanya cenderung mereka sukai, atau mungkin bahkan yang sangat mereka tidak sukai atau mereka tidak setuju pendapat menurut mereka, sehingga mereka ini berani untuk mengambil tindakan seperti memberikan komentar, melakukan like atau dislike, men-repost atau men-share konten tersebut, hingga mereka juga bisa melakukan sesuatu yang ekstrim seperti mereport atau memblok akun tersebut jika merasa terganggu oleh mereka. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, saya Andrea Nugroho Subastiano. Saya akan mempresentasikan oleh media efek. Nah, di sini menurut Blumler menggunakan perumpamaan seperti uses and gratification, penggunaan tradisional dan penelitian gratifikasi untuk mempertimbangkan kemungkinan efek yang membuat penulis karya aslinya dihukum kolega mereka dengan mencatat bahwa gratifikasi vulgar. Nah, Blumler menawarkan sarannya tentang penggunaan uses and gratification untuk memprediksi dan menjalankan media effect. Preposisi tentang media effect dihasilkan dari beberapa hal kepuasan informasi. Seperti contohnya nomor 1, kita dapat menyimpulkan bahwa motivasi kognitif akan dapat melengkapi perolehan informasi. Yang kedua, konsumsi media untuk tujuan tertentu sebagai pengalihan dan yang akan mendukung penerimaan penonton dari persepsi situasi sosial sejalan dengan penggambaran yang sering ditemukan dalam dunia hiburan. Yang ketiga, keterlibatan dalam
materi media untuk identitas pribadi, alasan cenderung untuk mempromosikan efek penguatan. Next. Nah, di sini menurut Katz, awalnya menulis bahwa situasi sosial di mana orang menemukan diri mereka dapat terlibat dalam generasi kebutuhan terkait media itu sendiri. Terdiri dari 5 cara. Yang pertama, ada gambar pertama, dan untuk mencerminkan gambar kedua, yang pertama ada situasi sosial dapat menghasilkan ketegangan dan konflik yang mengarah ke tekanan untuk kenyamanan mereka melalui konsumsi media sosial. Yang kedua, ada situasi sosial dapat menciptakan kesadaran akan masalah yang menuntut perhatian, informasi tentang yang dapat dicari di media. Nah, gambar kedua mencerminkan nomor 3-5, yaitu poin nomor 3, situasi sosial dapat memiskinkan peluang kehidupan nyata untuk dipuaskan kebutuhan tertentu, dan media dapat berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap. Nah, poin keempat, situasi sosial sering menimbulkan nilai-nilai tertentu, dan penegasan mereka dan penguatan dapat difasilitasi dengan konsumsi media terkait. Yang kelima, situasi sosial dapat memberikan ranah harapan akan keakraban dengan media yang harus dipenuhi untuk mempertahankan keanggotaan secara khusus kelompok sosial. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Seva. Baik, terima kasih Bastian. Selanjutnya ada uses dan gratification in new media. Jadi media baru ada kemampuan media dengan dukungan perangkat digital yang dapat mengakses konten kapan saja, di mana saja, sehingga memberikan kesempatan bagi siapa saja, baik sebagai penerima ataupun pengguna, untuk berpartisipasi secara aktif, interaktif, dan kreatif terhadap umpan balik pesan yang ada. Gilirannya membentuk komunitas atau masyarakat baru melalui isi media. Pada poin A, banyak peneliti percaya masa depan akan mengubah cara kita menonton televisi dan menggunakan media secara umum. Kemudian pada poin B, peneliti telah memiliki penerapan teori penggunaan dan gratifikasi ke berbagai media baru. Pada penelitian yang pertama, dilakukan oleh Leung dan Runway pada tahun 2000, mereka mengkaji penggunaan dan gratifikasi telepon seluler. Penelitian mereka menemukan dukungan untuk penerapan teori kegunaan dan kepuasan pada ponsel. Jadi, ponsel sebagai media baru ini dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu sebagai media komunikasi, ini terdiri dari seperti telepon dan email. Kemudian yang kedua ada media bermain interaktif, seperti komputer, ada pada video game, dan kemudian ada permainan dalam internet. Terus yang ketiga ada media pencarian pengawasan. Ini berupa portal atau search engine. Terus yang keempat ada media partisipasi kolektif. Ini seperti penggunaan internet untuk berbagai dan bertukar pengawasan, pendapat, pengalaman, dan menjalin melalui komputer, di mana seperti komputer di mana penggunaannya tidak semata-mata untuk alat, namun kedua ada penelitian dari Sherry pada tahun 2001, dia meneliti tentang penggunaan dan kepuasan bermain video game. Contohnya untuk saat ini yang paling happening itu ada Mobile Legends, kemudian ada PUBG, kalau di ini ada Dota. Berdasarkan apa yang dilihat dari seorang teman, dia mengatur kegiatan game antara 4 hingga 8 jam meliputi in-game. Jadi dalam in-game ini mereka tuh melakukan seperti bermain game, melatih skill mikro, kemudian melatih chemistry, mereka memperbaiki statistik dan lain-lain gitu. Dan kemudian ada X-game, itu meliputi menonton pertandingan, membaca ulasan, dan membangun relasi, dan juga lain-lainnya juga. Terus kemudian ada pada pendekatan uses and gratification pada kegiatan ini, menemukan bahwa bermain video game dapat memuaskan motivasi berikut untuk para responden mereka, seperti tantangan, gairah, pengalihan, fantasi, persaingan, dan interaksi sosial. Kemudian
Selanjutnya, Sharon. Dan ketiga ada Papacarisi dan Robin pada tahun 2000. Mereka menemukan bahwa orang yang merasa dihargai menggunakan internet untuk mengumpulkan informasi, sedangkan mereka yang merasa kurang aman dalam interaksi tatap muka beralih ke internet untuk motivasial. Contohnya, orang yang buat story atau menggah foto dirinya dengan menambahkan caption sesuai suasana hati mereka pada akun sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, contoh orang yang membuat dan mengunggah video kegiatan sehari-hari pada channel YouTube mereka. Kemudian untuk penelitian keempat, ada Kaye dan Johnson pada tahun 2004 berpendapat bahwa pertumbuhan internet telah menghasilkan sebuah kebangkitan dalam tradisi penggunaan dan kepuasan sebagai pembelajaran yang semakin menarik melampaui penemuan mengenai siapa yang menggunakan internet untuk memeriksa mengapa mereka menggunakan media baru ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Vinka sebelumnya pada poin kepuasan atau penggunaan, akses ke teknologi baru telah mengubah dan memperluas kemampuan kita untuk hiburan dan pengumpulan informasi. Dan peneliti media memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang alasan pribadi dan sosial orang menggunakan media baru. Slide selanjutnya. Penelitian kelima ada dari Laros dan Easton. Pada tahun 2004, mereka menyarankan UGT dapat ditingkatkan dengan menambahkan variabel baru seperti hasil aktivitas yang diharapkan dan hasil sosial. Contohnya dalam ini, kolom komentar di setiap unggahan pada sosial media untuk mengutarakan pendapat dan mengungkapkan ide serta memberikan saran. Jadi, seperti media sosial apapun sekarang seperti YouTube, Twitter, atau Instagram, itu mereka sudah menyediakan kolom komentar supaya kita tuh bisa bertukar pendapat atau mengungkapkan ide dan memberikan saran gitu. Kita juga bisa berekspresi dengan like or dislike. Kemudian bisa ada follow dan atau Chen dan Lee, mereka meneliti pada tahun 2004 menemukan bahwa meskipun internet adalah media, itu tumpang tindih dengan media tradisional dalam penggunaan kepuasan. Di sini ada gambar yang menunjukkan media tradisional versus dengan media digital. Kalau dulu mungkin kita akses berita atau segala macam itu perlu media sendiri-sendiri. Kalau TV dan koran, ada TV, koran, kemudian ada kita kalau misalnya kita mau merekam sesuatu bisa melalui alat sendiri gitu. Kalau sekarang di zaman digital kita dengan melalui handphone atau komputer atau tablet itu kita udah bisa akses semuanya gitu. Jadi ini sangat tumpang tindih gitu. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ila, silakan. Baik, terima kasih Seva. Jadi yang ketujuh ada integrasi, kritik, dan penutup. Jadi UGT ini pengaruh terbesarnya muncul pada tahun 1970 dan 1980-an. Paradigma efek terbatas mendominasi pada saat itu, sehingga para ilmuwan itu membuat kerangka untuk membahas teori tersebut. Jadi apa itu paradigma efek terbatas? Teori ini adalah mengasumsikan bahwa media massa memiliki pengaruh yang terbatas terhadap perilaku, sikap, dan pandangan masyarakat. Jadi pendekatan ini memandang media hanya memiliki pengaruh kecil pada individu. Misalnya media untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan saja, serta tidak merubah perilaku dari si individu tersebut. Pendiri UGT tertarik dengan bagaimana orang menggunakan media dalam situasi tertentu. Menggunakan informasi yang diberikan oleh media, sehingga mereka mendekati media sebagai saluran informasi daripada simbol. Yang B, UGT cukup sederhana ketika membahas bagaimana orang menggunakan media massa tertentu untuk membuat keputusan atau penilaian tertentu. Boleh next, Sharon? Nah, di sini ada integrasi. Jadi dalam integrasi ini terdapat tradisi komunikasi yang menggunakan pendekatan socio-psychological. Jadi, socio-psychological ini meneliti menggunakan pendekatan sosiologi dan psikologi.
Di sini, di bawah sini ada gambarnya, yaitu social, yaitu family, religion, wealth, dan society, plus psychology, yaitu feelings, thoughts, action, and beliefs. Jadi, ini dicampur dan memunculkan pendekatan sosio-psikologi. Jadi contohnya untuk meneliti mengapa orang membuka sosial media berdasarkan teori perilaku, kognitif, dan biologis. Jadi teori perilaku itu lebih menekankan ke stimulus dan respon. Kalau kognitif itu dia lebih ke pengelolaan informasi dan biologis itu secara faktor genetik. Yang kedua, untuk konteks komunikasinya ada mass media atau media massa. Ini mempelajari bagaimana media massa diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Contohnya, berfokus pada bagaimana proses sebuah berita disiarkan pada televisi. Yang ketiga ada approach to knowing. Kita menggunakan positivistik atau empirical. Jadi, menekankan pada pengamatan objektif, metode ilmiah, dan pemikiran rasional. Menganggap bahwa pengetahuan yang sah hanya dapat diperoleh melalui pengamatan empiris yang dapat diukur dan diuji kebenarannya. Jadi, positivistik itu lebih ke pendekatan logis, sedangkan empiris itu lebih ke pengalaman. Boleh next, Sharon? Nah, di sini ada kritik atau evaluation kriterianya menggunakan logical consistency, utility, dan heurism. Yang pertama ada logical consistency, yaitu konsistensi logis yang menurut Dennis McCall, beberapa terminologi teori perlu didefinisikan lebih lanjut. Ia mencatat bahwa teori UGT terlalu bergantung pada penggunaan fungsional media. Jadi contohnya ada suatu kasus tahun 1999. Jadi jurnalis dari Kentucky dia salah menyiarkan yaitu bahwa dia memiliki penyakit AIDS. Lalu dia dipecat. Lalu ada contoh lagi pada tahun 1990-an, reportasi dari CNN salah menyebarluaskan berita yang memberitahukan bahwa pemerintah menyuruh militer untuk menggunakan gas beracun di Vietnam. Nah, berita yang keliru ini tidak dibahas pada teori UGT. Yang kedua ada utility. UGT dikritik karena tidak memperhatikan pilihan dan hanya berfokus pada audiens yang aktif. Ini pernyataan dari QB dan Csikszentmihalyi pada tahun 1990. Teori ini melaporkan bahwa orang menonton televisi khususnya pasif dan membutuhkan sedikit konsentrasi. Jadi ada contoh, misalnya saya sedang bosan dan saya mempunyai dua pilihan yang tidak disadari oleh suatu individu ini tidak di-mention pada utility. Jadi UGT kurang memperhatikan pilihan dari individual tersebut. Yang ketiga ada heuristik, yaitu teori ini disusun secara heuristik dengan mencari sumber, bukti, fakta, dan wawasan si perancang. Boleh next. Lalu di sini ada penutup. Secara kesimpulannya, nilai teori uses and gratification saat ini adalah untuk memberikan kerangka pertimbangan audiens dan konsumen media individu dalam penelitian dan teori komunikasi massa kontemporer. UGT mungkin bukan teori yang menentukan di bidang komunikasi massa, tetapi melayani disiplin ilmu dengan baik sebagai perspektif yang melalui sejumlah ide dan teori tentang pilihan media, konsumsi, dan bahkan dampak yang dapat dilihat. Ini pernyataan dari Baran dan Davis tahun 2003. Dan ini fotonya Stanley J. Baran. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih Mem Diana dan teman-teman.